Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Juliati, NIM 1987203098. Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya akan meresum beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Syariah dosen pengampu Ibu Popi Sinta, BME. Bab 1. Fondasi Ekonomi Syariah. Syariah adalah seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. Prinsip-prinsip dan karakteristik ekonomi syariah. Syariat sebagai suatu sistem ajaran memiliki karakteristik khusus yang menjadi landasan manusia. Al-Shumul berarti aturan syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang saling berkaitan, baik itu ibadah maupun muamalah. Al-Tawazun berarti aturan syariat memuat asas kehidupan dan keharmonisan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Sawat wa tatawur artinya tetap dan luas. Dari syariat, terutama dalam hubungan muamalah, berarti pelaksanaan aturan-aturan syariat bersifat fleksibel, disesuaikan dengan ruang dan waktu, sehingga penetapan syariah benar-benar responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat manapun. C. Fikih sebagai aplikasi syariah. Fikih artinya mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Fikih secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah itu sendiri adalah ketentuan yang memberi pedoman dalam melaksanakan kepatuhan seseorang kepada Tuhan, seperti sholat, naik haji, puasa. Yang kedua, fikih muamalah. Artinya, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan kehidupan, misalnya masalah ekonomi, politik, dan sosial. Bab 2. Konsep ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam. Dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. 1. Dasar hukum ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah itu sendiri dibagi menjadi dua landasan. Yang pertama, landasan syariah. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan landasan konstitusi itu sendiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai keseimbangan, dan keadilan universal. Tujuan ekonomi syariah. Yang pertama, falah sebagai tujuan hidup. Falah artinya sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Maslahah permasalahan dalam mencapai falah. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua, keterbatasan manusia. Yang ketiga, konflik antara tujuan hidup. Bab 3. Paradigma ekonomi syariah. Paradigma adalah model dasar yang digunakan untuk memandang atau merancang sesuatu struktur horizontal yang dinamis, bahkan revolutif, yang mengandaikan sesuatu peralihan dalam kejadian historis. Paradigma sistem ekonomi syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip atau al-mabda, yaitu akidah Islam alamiah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam. Yang kedua, dasar al-asas, yaitu sejumlah kaidah umum
dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam. Bab 4. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Faktor yang mempengaruhi itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ideologi negara. 2. Sistem politik. 3. Sistem pemerintahan. 4. Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat negara tersebut. Sedangkan faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama, sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, sosial budaya luar negeri. 3. Politik dunia internasional. Prinsip dan ciri utama sistem ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah itu berpaku pada beberapa nilai. Yang pertama, nilai tauhid atau keesaan Tuhan. Yang kedua, atau keadilan. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Yang keempat, khalifah atau pemerintahan. Yang kelima, ma'ad atau hasil. Di samping itu, prinsip ekonomi syariah berpegang kepada 3 prinsip, yaitu 1. Kepemilikan multi jenis. Yang kedua, kebebasan bertindak atau berusaha. Yang ketiga, keadilan sosial. Adapun ciri-ciri ekonomi syariah menurut Muhammad Abu Zahroh. Yang pertama, menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, tercapainya maslahah atau merupakan tujuan baik dunia maupun akhirat. Bab 5. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. A. Pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. 1. Pengertian harta. Harta disebut al-mal yang berasal dari kata ma'ala yamulu, mailan, yang berarti condong atau cenderung. Harta itu sendiri berarti kekayaan, properti, aset, dan barang sejenisnya. 2. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-malik atau al-makiyah, yang artinya menguasai atau memiliki. Dalam Islam, kepemilikan syariah dalam Islam itu ketika seseorang mendapatkan sesuatu barang atau harta sesuai dengan syariat Allah, maka ia berhak atas harta tersebut. B. Unsur-unsur sistem hak milik dalam ekonomi syariah. Kepemilikan dalam ekonomi syariah itu dapat menjadi 3. 1. Kepemilikan individu. 2. Kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Prinsip konsumsi dalam Islam. A. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. B. Konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, konsumsi lebih diarahkan pada aspek maslahah, bukan utilitas atau kemanfaatan. Yang kedua, dalam ekonomi syariah dilarang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Yang ketiga, dalam Islam menekankan bahwa konsumsi dengan secukupnya atau menyisihkan untuk yang tidak mampu, sehingga terjadilah aspek zakat dan infak dan sedekah. C. Maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Maslahah yang dapat diterima oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi barang yang berkah. Salah satu di antaranya, yang pertama, mendapat manfaat material. Yang kedua, manfaat fisik dan psikis. Yang ketiga, manfaat intelektual. Yang keempat, manfaat lingkungan. Di samping itu, kegiatan konsumsi akan membawa berkah apabila yang pertama, barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Yang kedua, barang yang dikonsumsi tidak secara berlebihan. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi didasari
oleh niat yang didasari untuk mendapatkan ridho Allah. Produksi dalam ekonomi syariah. A. Pengertian produksi. Produksi yaitu suatu kegiatan dalam mengelola sesuatu atau menambah nilai jual sesuatu, baik itu barang atau jasa. B. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Ada beberapa yang mendukung motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama, anjuran Islam untuk melakukan proses produksi relasinya dengan ibadah. Yang kedua, menegakkan fungsi sebagai duta Allah atau khalifah di bumi dan semangat bekerja sama antar manusia. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk memakmurkan dan diambil manfaatnya. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral Islami. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Yang keempat, kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi mementingkan kemanfaatan. Selanjutnya, produksi yang diharamkan dalam Islam. 1. Investasi harta dengan cara membahayakan masyarakat. Yang kedua, praktik produksi secara riba. Yang ketiga, jual beli yang tidak jelas atau mengandung penipuan. Yang keempat, pengambilan barang yang dilakukan secara batil seperti pencurian, perampokan, perampasan, korupsi, dan lain-lain. Yang keempat, menimbun barang yang menyebabkan naik harga di masyarakat. Yang keenam, maisir, perjudian atau spekulasi yang dapat merugikan banyak pihak. Distribusi dalam Islam. A. Pengertian distribusi. Distribusi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan distribusi yaitu jual beli, pengangkutan, penyaluran, dan lain-lain. Bahan perdagangan dalam ekonomi syariah. A. Perdagangan dalam Islam. Secara etimologi, perdagangan intinya jual beli, berarti saling menukar. Perdagangan atau dagang dalam Islam, bahasa Arabnya adalah tijarah, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. B. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam. 1. Kejujuran. 2. Kepercayaan. Yang ketiga, prinsip saling ridho antara pihak terkait. Yang keempat, tidak mendurhakai Allah. Yang keempat, prinsip keadilan.